Baik, kita mulai untuk kegiatan perkuliahan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan pemrograman visual 3. Untuk memulai perkuliahan ini, sebelumnya kita baca doa dulu. Ya, untuk baca doa, saya minta kepada perwakilan, mungkin kepada Wira Adi Wardoyo, silakan pimpin temannya untuk membaca doa. Untuk memulai perkuliahan malam ini, kita memulai berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak ucapkan kepada Wira Adi Wardoyo. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan bahas dulu atau review kembali tentang materi yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Ya, pada minggu lalu kita sudah mengerjakan banyak hal ya, dari mengkoneksikan Visual Basic ke MySQL, kemudian lanjut ke proses CRUD, lanjut lagi ke proses pembuatan reportnya, lalu ke report yang pakai selection formula. Nah, kemudian untuk perkuliahan pada malam hari ini, kita akan lanjut lagi pada materi ya, masih tentang Visual Studio dengan MySQL, cuma bedanya nanti kita akan menghubungkan Visual Studio dengan MySQL yang ada di server lain gitu ya, atau database-nya nanti online, bukan di tempat kita lagi. Sebelumnya Bapak, materi ini sudah Bapak bagikan di e-learning, silakan nanti di-download aja. Materinya tentang menghubungkan atau mengkoneksikan Visual Basic ke database MySQL yang nanti posisinya nanti ada di hosting atau online. Nah, diharapkan nanti dari materi ini ya, mahasiswa dapat memahami cara menghubungkan project Visual Studio ke database MySQL online. Itu capaian pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti mahasiswa dapat membangun project di Visual Studio yang terhubung dengan database MySQL online. Nah, kemudian diharapkan lagi dapat membuat project. Nah, jadi diharapkan nanti dapat membuat project di Visual Studio yang terhubung dengan database ke diskusi atau langsung nanti lanjut ke proses prakteknya. Bapak contohkan juga nanti proses menghubungkan ke MySQL-nya. Oke, kita masuk saja ke materinya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang menghubungkan Visual Studio ke database MySQL. Nah, cuma kemarin yang kita bahas sudah lokal. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan menghubungkan Visual Studio lagi ke database MySQL. Nah, cuma nanti bedanya MySQL-nya adalah online. Jadi bisa diakses dari mana saja di database-nya. Nah, untuk menghubungkan proses koneksinya, kita ingin menghubungkan Visual Studio ke MySQL yang online, nanti ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa saja langsung menghubungkan ke MySQL yang ada di hosting atau yang ada di server lainnya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa gunakan pihak ketiga. Jadi nanti yang nomor 2 ini Visual Basic pihak ketiga, yaitu nanti menggunakan PHP. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan lebih pertemuan hari ini kita akan lebih fokus pada cara pertama gitu ya, menghubungkan Visual Studio ke MySQL yang hosting. Jadi langsung kita hubungkan nanti. Nah, untuk proses koneksinya ya sebenarnya dia sama saja dengan lokal ya. Jadi untuk proses menghubungkan Visual Studio dengan MySQL online itu sama aja dengan yang lokal, cuma nanti bedanya di bagian koneksinya aja gitu ya. Nanti ada bagian koneksi yang membedakan. Nah, lalu untuk proses tambah data, ubah atau yang disebut dengan istilah CRUD-nya itu sama aja dengan database yang lokal. Untuk proses koneksinya kita sebenarnya bisa aja ya. Kita bisa langsung menghubungkan
Visual Studio ke database MySQL yang ada di hosting. Jadi pertama kan kita buat hosting dulu. Nah, kemudian setelah kita buat hosting, baru kita hubungkan Visual Studio-nya ke database yang ada di hosting. Nah, cuma masalahnya kalau kita menggunakan hosting, nah itu ada beberapa hosting yang tidak mengizinkan pihak luar langsung mengakses ke database-nya. Jadi kita terkendala di sana nih kalau ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan hosting, kendalanya di sana. Kita nggak bisa langsung terhubung ke database-nya karena pihak hosting itu tidak mengizinkan bisa diakses dari luar, takutnya nanti diambil data atau gimana gitu ya. Jadi makanya dia tidak mengizinkan. Nah, namun kita bisa menggunakan cara lain. Jadi nanti kita akan gunakan kita akan buat database MySQL-nya di server yang menyediakan proses pembuatan database. Jadi ada beberapa server yang menyediakan layanan membuat MySQL secara online. Nah, di sini Bapak baru ketemu ada 2 server yang bisa kita gunakan untuk membuat database secara online. Oke. Jadi database yang kita buat nanti ini bisa online langsung nih, kalau misalkan kita membuatnya di sini. Jadi database nanti bisa diakses dari mana saja, gitu ya. Nah, untuk tahap ini Bapak akan contohkan membuat database di server yang pertama ya, dbforfree.net. Nah, di dbforfree.net ini batasannya adalah karena ini gratisan, 1 email cuma dapat membuat 2 database aja. Nah, sedangkan yang server satunya atau website satunya, dia dapat membuat satu email cuma 1 database aja, lebih sedikit batasannya. Nah, kita akan menggunakan yang dbforfree. Kita akan contohkan dbforfree.net ini untuk proses pembuatan database dan proses koneksinya. Mohon maaf sebelumnya, Bapak lupa mengganti share screen-nya. Ini udah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Nah, jadi Bapak ulang lagi untuk proses pendaftar untuk membuat database-nya. Pertama tadi kita klik link-nya, nanti muncul halaman seperti ini. Kemudian kita daftar dulu. Nah, daftarnya klik menu database yang ada di sebelah kiri. Kemudian ada link lagi. Nah, langsung saja kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada informasi-informasi tadi yang disebutkan di awal tadi. Disarankan untuk sering membackup datanya secara berkala. Jadi membackup database-nya secara berkala. Takutnya nanti website-nya down gitu ya. Nah, ini karena ini web server orang, jadi kalau di hosting itu kita bisa menambahkan fitur backup otomatis. Backup setiap 2 jam itu bisa kalau di hosting. Nah, tapi kalau misalkan di website ini, nah kita nggak bisa auto backup ya. Jadi mungkin itu salah satu kelemahannya. Nah, di sini ada beberapa inputan yang harus kita isi. Nama database-nya apa? Misalkan kita isi dengan testing Visual 3 saja ya. Kita sudah mata kuliah Visual 3. Username-nya reguler 5F 2021 BJB. Password-nya testing Visual 3. Testing Visual 3. Nah, untuk email ya silakan, mungkin kalian bisa kirimkan satu email di sini yang aktif ya. Silakan yang mau daftarkan emailnya untuk uji coba ini. Tapi emailnya aktif ya, karena nanti akan muncul link konfirmasi di email kalian. Jadi email yang didaftarkan di sini nanti akan muncul, akan dikirimkan satu pesan. Gak bisa lagi membuat database gitu ya. Kan udah ada satu punyanya Padli Tobiansa. Bapak minjam dulu ini ya. Pinjam nanti silakan sambil dicek juga alamat emailnya ini, karena nanti akan ada pesan masuk gitu ya. Jadi untuk membuat database-nya ada 6 inputan yang harus kita isi. Sign up. Oke, berhasil registrasi. Tinggal tunggu email konfirmasinya.
Nih kita cek berkala ya di emailnya. Ini punya Padli tadi nih. Gimana Padli, ada muncul link konfirmasinya? Kalau misalkan Ada ada, Pak, ada. tinggal langsung diklik aja ya. Nanti muncul lagi pesan bahwa database berhasil dibuat. Sudah? Sudah diklik? Yang mana Pak? Ada? Di bawah ada. Link confirmation-nya ada di bawah biasanya. Buka emailnya. Ada ketemu? Yang paling bawah Pak? Iya, biasanya ada linknya biasanya di bawah. Linknya lumayan panjang biasanya. Iya ada. Ada ya? Nanti langsung klik aja, nanti akan muncul pesan bahwa database berhasil dibuat. Gitu ya. Gimana sih? Sudah Pak. Oke, itu artinya kita sudah berhasil membuat database di server ini ya. Nah, kemudian untuk membuka database-nya, kita langsung saja klik menu php-admin, lalu langsung login sesuai dengan kita daftarkan tadi, reguler 5F 2021 BJB, passwordnya testing, karena ini database-nya buat testing saja, Visual 3. Oke, kalau misalkan nggak ada pesan salah di awal, itu artinya ini nggak ada yang salah gitu ya, berarti berhasil. Hingga kita harus nunggu beberapa saat ya, harus tunggu dulu nih. Tapi ini username passwordnya udah benar nih. Sembari nunggu ini, kita langsung saja ke proses koneksi ke Visual Studio-nya ya. Jadi tadi database sudah kita buat, kita akan coba hubungkan ke Visual Studio. Bagi yang di depan laptop sambil dibuka Visual Studio-nya, kalian bisa juga nanti connect ke database tadi. Nah, kita buat satu project baru yang kosong saja sebagai testing saja. Windows application namanya testing, misalnya cuma sebagai testing aja nih. Testing MySQL online. Ini cuma nama projectnya sebagai testing saja. Nah, kemudian di sini sudah ada form 1 yang jadi ya. Nah, kita akan langsung saja koneksikan ke database yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan tambahkan event di form 1-nya. Nah, tapi sebelum menambahkan event, kita akan tambahkan dulu importnya. Ini sama aja dengan MySQL ya, sama aja dengan MySQL lokal. Jadi harus kita tambahkan importnya dulu, import sistem data ODBC. Ya, sama dengan MySQL yang lokal yang sudah kita pelajari. Tidak ada bedanya. Nah, kemudian kita akan lakukan proses koneksinya. Nah, untuk proses koneksi, kita buat variabel dulu. Ada yang masih ingat kelas apa yang digunakan untuk proses koneksinya? Apa nama kelasnya? Dim bukan Pak? Function. Nama kelas apa yang kita gunakan untuk connect ke database? As apa di sini? As new nama kelasnya. Nama kelasnya apa yang kita gunakan? ODBC connection. ODBC connection ya. Dim itu pembuat variabel. Nah, yang kita gunakan adalah kelas ODBC connection. Di sini kalau lokal ada 4 nilai. Apa aja masih ingat ya? Ada 4 nilai. Driver pertama, yang kedua servernya, yang ketiga usernya, yang keempat database-nya. Oke. Ini lokal ya. Kalau lokal kayak gini. Nah, drivernya biasanya di siapa? Karena kita pakai ODBC, maka driver yang kita gunakan adalah SQL ODBC 5.1 driver. Servernya, kalau lokal kan localhost. Nah, ini karena database-nya online, kita langsung saja memberikan nilainya yaitu
nama servernya www.db4free.net gitu ya. Ini server, posisi database-nya kan ada di sini nih, posisi database-nya. Nah, kemudian usernya yang kita daftarkan tadi di websitenya. Tadi kita membuat reguler 5F 2021 BJB. Nah, cuma ini ada lupa satu ya. Karena ini database-nya akan connect ke MySQL Online, kita harus pakai password-nya. Jadi, kalau lokal biasanya nggak pakai password, tapi kalau online diwajibkan pakai password username. Passwordnya yang kita daftarkan tadi sama dengan nama database-nya itu testing visual 3. Passwordnya sama dengan nama database yang buat ini. Database-nya testing visual 3. Ini proses koneksinya. Jadi kita menuju ke sini, nanti koneksi ke database. Nah, kemudian kita akan menggunakan exception handling. Ya, sama waktu ini udah dibahas waktu pertemuan di awal. Exception handling, try catch. Con open. Nah, kita buka koneksinya. Kalau nanti di baris 8 ini nggak ada masalah, kita akan munculkan pesan di sini ya. Kita tampilkan dalam bentuk satu buah label di sini. Nanti kalau misalkan dia berhasil, akan muncul pesan koneksi berhasil di label 1 ini ya, label 1. Tapi kalau misalkan gagal terhubung ke database-nya, maka akan muncul pesan gagalnya di sini. Nah, ini kan ada exception handling, try catch. Jadi dia akan menjalankan source code yang ada di dalam try dulu. Nah, kalau misalkan baris 8 ini nggak ada masalah, maka dia akan lanjut ke baris 9, yaitu label 1. Label 1 akan menampilkan pesan bahwa berhasil connect ke database. Ya. Jadi nanti label 1-nya akan muncul berhasil connect ke database nih. Kalau misalkan di sini nggak ada masalah, proses koneksinya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau misalkan di baris 8 nanti ada kendala, gagal connect, maka nanti akan muncul pesan di sini. Kita tambahkan di catch-nya, label 1 titik text sama dengan x, diambil garisnya x-nya, x titik message-nya. Oke, udah kayak gini aja. Source code-nya sama aja dengan yang lokal yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Yang membedakan di sini ada di servernya, kemudian ada tambahan password-nya. Ya, seperti ini ya. Kita akan coba jalankan form 1-nya. Di saat form 1-nya dijalankan, dia akan melakukan baris 7 sampai baris 12 ini. Coba jalankan. Apabila nggak ada masalah, harusnya muncul berhasil connect ke database. Oke. Ini sudah berhasil nih. Di form 1-nya udah muncul berhasil connect ke database-nya. Ini artinya project Visual Studio-nya ini yang Bapak buat tadi sudah connect ke database yang sudah kita daftarkan di server db4free.net tadi. db4free.net tadi. Itu server yang kita gunakan. Nah, ini juga bisa kalian akses database-nya di tempat kalian. Asal kalian tahu password-nya, user-nya apa, kalian juga bisa mengakses database-nya di Visual Studio kalian. Ini udah berhasil ya, udah berhasil connect ke database-nya. Selanjutnya, untuk proses ambil data, proses tambah data, ubah, hapus, itu sama aja dengan yang lokal kemarin. Ya. Jadi untuk proses tambah, ubah, nah itu sama aja, nggak ada bedanya. Kita harus membuat beberapa objek, beberapa variabel dulu dari ODBC common, ODBC exclude set. Nah, cuma Bang nggak akan contohkan itu. Nanti coba kalian kembangkan dari koneksi ini, kalian kembangkan untuk menampilkan datanya. Ya. Karena prosesnya sama aja dengan yang lokal. Oke, ini udah connect ya.
Udah berhasil. Nah, ini juga yang login tadi udah berhasil juga. Sisa nanti tinggal dibuat saja nama tabelnya, kemudian isi datanya. Ini udah berhasil login ke database-nya. Ini database-nya ada di dbforfree.net. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materinya. Kita udah berhasil mengkoneksikan. Gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Ya, silakan Abdul Fatah. itu servernya database itu ada batasan maksimal orang terhubung ke situ lah, Pak? Batasannya di website tidak disebutkan ya berapa batasannya, jadi kemungkinan tidak ada batasannya karena di website tidak. Tapi ya namanya website, kalau misalkan banyak yang mengakses biasanya down gitu ya biasanya. Ya, sama aja dengan konsep website ya. Jadi tidak ada batasan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk proses koneksi ini? Tadi Bapak contohkan website yang digunakan dbforfree.net. Nah, kalian mungkin bisa coba juga nanti ke server satunya di presqldatabase.net gitu. Kalau yang ini batasannya satu database bisa menyimpan data sebanyak 200 MB gitu ya. Di website-nya nih. Jadi ini bukan hostnya, bukan di hosting, tapi di server di website dbforfree.net. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang berbayar itu Pak, apa itu penyimpanan itu lebih dari 200 MB lah. Iya, otomatis ya karena yang gratisan 200 MB makanya. Nah, cuma di website ini tidak ada ya, di sini adanya cuma donasi aja. Karena pilihannya cuma gratis aja di sini. Tidak ada kategori yang berbayar dan gratis gitu ya. Adanya cuma gratis saja. Ya, cuma di sini ada link untuk donasi. Tapi bukan membayar ini ya, membayar di website ini ya. Cuma sebagai donasi aja. Tapi kalau misalkan di website satunya itu beda. Kalau di website satunya ada 2 pilihan kategori. Jadi untuk yang server ini nggak ada kategori yang berbayar. Gitu. Gitu ya jawabannya. Jadi yang berbayar itu yang website satunya presqldatabase.com. Nah, di sini ada 2 kategori. Kategorinya, nah ini yang gratis sama yang berbayar. Nah, kalau yang gratis satu database aja satu akun. Kalau yang ini yang berbayar satu database 5 akun. Nah, ini dia dapat menyimpan sampai 100 MB gitu ya. Nah, dia. Ini yang website satunya presqldatabase.com. Kalau yang dbforfree.net itu enggak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah gampang ya untuk proses membuat database-nya. Kemudian untuk proses koneksinya gampang saja kan hampir sama aja dengan yang lokal. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi. Izin Pak, lihat source code-nya tadi Pak. Source code, oke, source code-nya. Source code. Source code-nya sebenarnya sama aja dengan yang lokal ya. Bedanya cuma di servernya. Mungkin
yang nggak kelihatan usernya ini yang Bapak daftarkan tadi, passwordnya ini. Nanti kalau misalkan database-nya sudah online, maka otomatis kita bisa membuat aplikasi yang berbasis multi-user nantinya. Oke, mungkin untuk materi hari ini kita sampai sini aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang proses koneksi ke database lagi, tapi pakai cara 2. Yang cara 2 tadi kita tidak menggunakan server ini, tapi membuat database nanti di hosting. Dan kita tidak langsung connect ke database-nya. Kita pakai pihak ketiga nantinya. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas itu. Nah, kemudian untuk penilaian hari ini, ya, untuk membuktikan kalian tercapai pada pembelajarannya, ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Di slide itu ada slide akhir ya. Di slide akhir ada tugasnya, yaitu membuat database baru di salah satu website di salah satu server yang sudah disebutkan di awal tadi. Namanya ini, nama database-nya. Nama database-nya puskesmas_npm kalian. Cuma kalau di db4free.net itu batasannya 16 karakter aja. Jadi yang untuk nama database-nya pakai 4 digit npm kalian aja ya. 4 digit terakhir. 1963-nya nggak bisa dipakai. Karena nanti nggak cukup. Nama database-nya, nama tabelnya pasien, kemudian kolomnya ada 4, ini kolomnya, ada 4 kolom. Lalu buat project di Visual Studio, lalu nanti dikembangkan. Kalau tadi Bapak cuma mengkoneksikan saja, nah kalau kalian nanti coba kembangkan untuk menampilkan datanya. Cuma menampilkan datanya aja. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sebelum kita Izin Pak, untuk tugasnya ini kebetulan kan saya ada server sendiri. Kalau misal saya membuat di server saya sendiri bisa nggak Pak? Boleh. Servernya terhosting juga sih. Oh, boleh, silakan. Kalau misalkan ada, silakan, nggak masalah. Nah, siapa tahu mungkin karena kebanyakan yang mengakses ke database-nya, ke website ini, takutnya nanti down website-nya, ya maka ada website yang lain tuh, atau pilihan yang lain tuh lebih bagus ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Pak, kalau misalnya koneksinya pakai modul, boleh lah Pak? Pakai modul boleh, tidak diwajibkan langsung di POM-nya. Misalkan ditampung di modul dulu boleh. Ya lebih rapi, jadi ada modul untuk koneksinya. Yang penting berhasil connect ke database-nya. Kalau tadi mencontohkan langsung di POM-nya ya, source code-nya. Oke, Bapak rasa cukup ya sampai sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Demikian untuk kegiatan perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap dari Bapak mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.